Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang final project kami, yaitu yang bertemakan tentang pembayaran UKT. Pertama, perkenalkan nama saya Ahmad Bagus Prayoga dengan NIM 21 24 10 10 2031. Dan rekan saya, Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Febianto dengan NIM 114 1010 2097. yang pertama kami akan menjelaskan tentang latar belakang kami memilih topik ini. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih program tersebut. Di sini kami membahas tentang sistem pembayaran UKT yang ada di sebuah lembaga perguruan tinggi. Perkembangan di dunia informasi yang sangat cepat dan mencakup berbagai bidang membuat semua bidang diteknologikan untuk mengikuti arus perkembangan informasi di era globalisasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini begitu pesat, salah satunya di bidang komputer. Saat ini komputer dilengkapi piranti-piranti pendukung lainnya memegang peranan penting dalam mempermudah menyelesaikan suatu pekerjaan. Kami mengamati jika di sebuah perguruan tinggi membuka pembayaran UKT langsung ke ruang TU, pasti para mahasiswa akan berbondong-bondong untuk melakukan pembayaran ke ruang TU tersebut dan menyebabkan antrian yang panjang. Dari latar belakang masalah di atas, kami mencoba memberikan gambaran adanya suatu sistem informasi yang diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan masalah, yaitu program yang dimana pihak TU hanya menginputkan pilihan semester, kemudian memilih mahasiswa, dan pembayaran pun selesai dilakukan. Ya, mungkin itu sekilas tentang latar belakang kami. Mungkin kami akan melanjutkan tentang fitur yang kami berikan kepada pihak TU. Yang pertama itu adalah si, si program akan menampilkan pilihan semester, di mana pilihan semester ini berguna untuk di mana semester itu yang akan diedit. Maksud diedit di sini tuh eh, di mana semester itu akan melakukan pembayaran. Jadi TU itu ketika TU ingin membayar pada semester 1, maka tidak perlu menginputkan pada mahasiswa itu akan membayar pada semester 1, cukup di awalan pertama aja. Jadi sebagai contoh, kita memilih di semester 5. Jadi kita cukup menginputkan berdasarkan indeksnya. Jadi di sini semester 5 daripada indeks 5. Jadi kita menginputkan pada indeks kelima. Dan di enter, maka ada proses. Kemudian setelah itu, program akan menampilkan 5 fitur. Yang pertama ada fitur tampilkan data, pembayaran UKT, menambah siswa, menghapus siswa, dan exit. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu fitur pertama, yaitu tampilkan data. Untuk masuk ke menunya sendiri, kita hanya cukup menginputkan berdasarkan indeksnya lagi, yaitu indeks pertama, yaitu dengan menginputkan nomor 1, enter, maka ada proses. Nah, di sini akan ditampilkan nama mahasiswa dan NIM mahasiswa tersebut, dan juga statusnya pada semester tersebut. Dan status ini cuma berlaku pada semester 5 tersebut. Apabila si TU ini ingin melihat secara keseluruhan atau secara rinci dari salah satu mahasiswa, sebagai contoh pada indeks ke 0 ini, jadi si TU ini hanya cukup memasukkan indeksnya aja. Contohnya tuh kita mau ngecek status pembayaran si Ahmad Bagus Prayoga, maka kita hanya perlu menginputkan 0. Jadi kita inputkan 0, kemudian di enter, maka di sini akan ditampilkan dari status pembayaran mahasiswa tersebut. Dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8. Nah, di sini program akan memberikan perintah kembali supaya si program ini tetap bisa digunakan tanpa menjalankan lagi, tanpa tanpa si TU tuh mengclosekan dulu baru menjalani lagi. Jadi kita cukup menekan tombol enter pada keyboard, maka si program akan kembali kepada menu tampilkan data, dan apabila ingin kembali lagi, si TU ini, si petugas TU cukup menginputkan tombol enter lagi. Ini. Nah, maka akan kembali kepada menu utama. Jadi setelah itu mungkin si pihak TU ingin membayarkan salah satu dari mahasiswa. Jadi si pihak TU hanya cukup menginputkan nomor 2 karena ingin masuk kepada fitur yang kedua. Jadi kita inputkan nomor 2, kemudian enter, ada proses. Nah, di sini akan ditampilkan lagi data-data mahasiswa tersebut pada semester yang kita pilih pada pilihan pertama. Di sini program akan menampilkan berapa nominal UKT pada satu semesternya, dan juga siapa saja yang belum lunas pada semester itu. Sebagai contoh, kita ingin membayar
UKT-nya Farhan Burhanuddin. Farhan Burhanuddin udah mau bayar gitu. Kita cukup menginputkan indeksnya, indeks dari Farhan Burhanuddin, yaitu indeks pertama. Kita cukup inputkan nomor 1, kemudian di enter. Kemudian si program akan menanyakan kepada si staf TU, berapa uang yang dibayarkan oleh si Farhan Burhanuddin. Nah, sebagai contoh, Farhan Burhanuddin bayarnya 4 juta. Jadi, kita inputkan 4 juta. Maka sistem akan menampilkan bahwa uang yang dibayarkan Farhan Burhanuddin itu tidak cukup. Maka si program akan menggagalkan proses pembayaran tersebut. Jadi, kita akan coba dengan kasus lain. Jadi, kita memilih Y, karena kita ada lagi yang mau dibayarkan, karena gagal yang di awal. Nah, kita melakukan ulang. Kita akan melakukan pembayaran pada si Farhan Burhanuddin lagi. Kita inputkan angka 1 lagi. Enter. Nah, untuk nominal yang kali ini mungkin dengan angka yang lebih. Dengan nominal yang lebih, yaitu sebagai contoh kita 5 juta. Di enter. Nah, maka di sini sistem akan menunjukkan kembalian dari uang yang dibayarkan tersebut. Jadi untuk fitur ini kita berikan kepada staf TU untuk mempermudah pihak TU itu mengetahui apakah ada kembalian atau tidak dan berapa nominal pengembalian dari uang yang dibayarkan tersebut. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang mau dibayar, si staf TU ini cukup menginputkan kata T untuk kembali ke menu awal. Jadi kita coba, kita inputkan angka T, kemudian enter, maka akan kembali awal. Untuk melihat status pembayarannya si Farhan Burhanuddin, kita cukup masuk ke tampilkan data lagi. Jadi kita inputkan 1 untuk ngeceknya, di enter. Nah, status di Farhan Burhanuddin berubah jadi lunas. Kalau kita ingin melihat secara keseluruhan lagi, kita cukup menyimpulkan lagi angka 1. Nah, di sana ditentukan. Kan kita pada pilihan pertama kita menentukan semester 5. Jadi semester 5-nya Farhan Burhanuddin ini lunas. Jadi kita kembali lagi kepada menu awal. Kembali. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya pada fitur ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur ketiga. Untuk cara penggunaannya cukup mudah seperti fitur sebelumnya, tinggal masukkan aja angka 3 untuk menambah siswa. Baik, di sini ada tampilan mahasiswa yang memang sudah terdaftar di data tersebut. Lalu kita tinggal menginputkan nama mahasiswa tersebut, mahasiswa yang akan ditambahkan, menginputkan namanya. Lalu diklik enter. Untuk masukkan NIM. Nah, di sini untuk siswa yang baru dimasukkan bakal langsung tampil. Dia berada di indeks 6 atas nama Ahmad Febianto dengan NIM 2097. Di sini program akan menampilkan jika TU ini ingin memasukkan nama lagi, dia tinggal menginputkan Y. Jika dia tidak ingin menginputkan lagi, dia tinggal ketik T. Tinggal ketik T aja. Baik, tadi kan ada siswa yang ditambahkan. Nah, siswa itu pastinya belum melunaskan semua pembayaran UKT. Bisa diklik 1. Nah, di sini bakalan langsung tercetak atas nama Ahmad Febianto di semester 5 itu belum lunas. Dan untuk semester-semester lanjutnya itu juga belum lunas. Bisa diklik 6 untuk rincian. Nah, di sini ketika kami menginputkan nama mahasiswa baru, maka akan langsung mencetak pembayaran 8 semester tersebut. Jadi agar TU tersebut tidak perlu repot-repot untuk menginputkan semester 1 sampai 8. Silakan kembali. Kembali lagi. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang fitur keempat, yaitu menghapus siswa. Tinggal klik 4, lalu enter. Untuk
fitur menghapus ini kita tinggal memasukkan indeks dari nama-nama tersebut. Contohnya kita masukkan indeks ke 5. Nah, di sini nama Tegar itu langsung hilang dan Ahmad Rizky indeksnya kembali ke urutan kelima. Untuk TU-nya sendiri, jika ingin ada nama yang ingin dihapus lagi, dia tinggal ketikkan Y. Jika tidak ada yang diinputkan, maka dia tinggal ketik T untuk kembali ke menu utama. Kembali ke menu T. Kembali lagi ke tampilan data. Klik 1. Nah, di sini nama Tegar itu sudah tidak ada. Dan di sini untuk catatan-catatan pembayaran Tegarnya itu juga sudah hilang semua. Kenapa? Karena takutnya kalau catatan Tegar ini belum hilang ketika dia resign di semester 4, takutnya untuk semester 5 ke 8 nanti akan ada piutang. Karena di dalam data Tegar belum membayar semester 5 sampai 8. Seperti itu. Enter untuk kembali. Baik, yang terakhir saya akan menerangkan fitur exit. Di sini tinggal klik angka 5 aja dan enter. Di sini exit itu artinya keluar dari program ya. Jadi jika kita sudah melakukan pekerjaan tersebut, sudah membayar siswa atau menambah atau menghapus, kita tinggal klik 5, enter, lalu kita akan keluar dari program tersebut. Seperti itu. Ya, mungkin sekian dari penjelasan tentang proyek panel kami. Mungkin apabila ada kesalahan kata ataupun salah pengucapan dalam presentasi kami, mohon harap dimaafkan. Mungkin sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.